yang sudah lebih dulu sebelumnya terbakar di dalam mesin pembakar sampah. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Apa kabar kalian semua? Sudah memasuki akhir bulan Mei. Lebaran udah selesai dan kayaknya nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi ya, nggak ada event yang kita tunggu lagi. Nah, di video kali ini seperti biasa, gue akan menghibur kalian dengan cerita-cerita misteri, true crime, dan conspiracy. Tapi kali ini kita akan ngomongin tentang serial killer atau pembunuh berantai yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Nah, nggak banyak media yang mengungkit dan mengulas cerita tentang pembunuh berantai kali ini. Jadi gue yakin kemungkinan kalian belum pernah mendengar nama yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita bermula saat Wayne Millard menikah dengan seorang wanita bernama Madeline Burns. Wayne adalah seorang pilot sedangkan Madeline adalah seorang pramugari. Kedua-duanya bekerja di maskapai penerbangan Air Canada. Wayne bukanlah pilot biasa. Dia adalah anak dari pendiri maskapai penerbangan Millard Air yang didirikan di tahun 1963. Wayne merupakan salah satu pilot di maskapai penerbangan ayahnya juga, tapi maskapai ini harus tutup karena bangkrut di tahun 1990. Meskipun menyatakan bangkrut, Millard Air yang awalnya merupakan maskapai penerbangan berubah menjadi perusahaan servis pesawat, yang tentu aja menoreh kesuksesan yang sangat besar. Di tahun 1985, Madeline melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dallin Millard. Dallin yang merupakan anak satu-satunya dari pasangan kaya raya ini dijuluki juga sebagai anak yang sangat jenius. Saat berumur 14 tahun, Dallin tercatat sebagai orang termuda di Kanada yang bisa menerbangkan helikopter dan pesawat secara sendirian dalam satu hari. Meskipun sangat muda, Dallin sudah bergelimang harta. Dallin memiliki rumah seharga 1,2 juta dolar, kondo seharga 500 ribu dolar, properti sewa seharga 2 juta dolar, dan lahan sebesar 40 hektar atas namanya sendiri. Dari luar, Dallin memiliki segalanya. Tapi gak ada yang tahu, diam-diam, Dallin memiliki banyak hal yang ia sembunyikan. Dallin sangat senang melakukan hal-hal yang berbahaya. Awalnya, Dallin terlibat dalam dunia obat-obatan terlarang, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling mematikan. Dallin juga sangat sering menyalurkan minuman-minuman dan obat-obatan terlarang ke pesta-pesta yang ada di sekitarnya. Sehingga Dallin sangat terkenal di kalangan orang-orang yang sering melakukan hal-hal ilegal, atau bisa disebut memiliki lifestyle gangster. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis berbahaya. Salah satu orang yang sangat mengidolakan Dallin adalah laki-laki bernama Mark Smith. Mark pertama kali bertemu dengan Dallin di tahun 2006, dan dalam waktu yang singkat, Mark yang berasal dari keluarga yang biasa saja langsung mengidolakan Dallin yang berasal dari keluarga yang luar biasa. Maksudnya Dallin sangat kaya, punya banyak bisnis, dan juga terlibat dalam hal-hal yang berbahaya yang menurut Mark sangat keren. Mark yang bercita-cita menjadi penyanyi rapper mengidolakan Dallin sampai-sampai disebut sebagai anjing peliharaan Dallin. Karena apapun yang ingin Dallin lakukan, pasti dibantu oleh Mark. Mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang berbahaya dan terlarang. Seperti yang kita tahu guys, Dallin sangat tertarik dengan hal-hal yang berbahaya. Memang awalnya cuman menyangkut obat-obatan terlarang, alkohol, tapi lama-lama Dallin mulai kecanduan mencuri barang-barang yang sebenarnya bisa dia beli dengan mudah. Tapi Dallin mencuri bukan karena dia menginginkan barang yang ia curi, melainkan senang melakukan pencurian. Dan Mark selalu siap membantu apapun yang dilakukan oleh Dallin. Berbahaya atau tidak, ilegal atau tidak, Mark, anjing peliharaannya, pasti akan membantu. Mereka menyebut aksi-aksi kejahatan mereka sebagai misi. Selama bertahun-tahun, Dallin dan Mark melakukan misi-misi berbahaya mereka. Sampai akhirnya di tahun 2012, sesuatu yang berbeda terjadi. Di musim panas tahun itu, Dallin bertemu dengan seorang wanita bernama Laura. Dan dalam waktu dekat, Dallin dan Laura berpacaran. Tapi hubungan Dallin dan Laura hanya berlangsung selama 1 bulan. Setelah putus dari Laura, Dallin memiliki pacar baru.
Nah, pacar baru Dallin cemburu dengan keberadaan Laura yang masih berteman dengan Dallin. Jadi suatu hari, Dallin berjanji ke pacarnya, dia akan melenyapkan Laura dari kehidupan mereka. Besok harinya, Dallin memesan sebuah mesin insinuator atau mesin pembakar sampah yang sangat besar dan diletakkan di dalam salah satu hanggar pesawat miliknya. Setelah membeli mesin pembakar sampah ini, Dallin mengajak Laura untuk datang ke rumahnya. Dan begitu Laura masuk ke dalam rumah Dallin, kabar Laura gak pernah terdengar lagi. Di siang hari yang sama, pacar baru Laura yang bernama Sean bingung. iPad Laura yang terhubung ke komputernya tiba-tiba berubah nama menjadi Mark's iPad. Tepat besok harinya, Dallin mengirim SMS aneh ke Mark. Bertuliskan, pemanggang sudah panas, siap memasukkan daging. Di hari yang sama, Mark merekam sebuah lagu rap yang ia buat di iPad Laura yang liriknya menceritakan tentang sebuah jenazah yang dimasukkan ke dalam mesin pembakaran sampah. Sedangkan Sean yang sudah 3 hari tidak mendengar kabar Laura, akhirnya melaporkan hilangnya Laura ke polisi. Tapi, karena Laura adalah seorang wanita pekerja malam, polisi tidak menginvestigasi kasus hilangnya Laura dan secara cepat menyimpulkan Laura sengaja menghilang karena kemauannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan warga Kanada. Wayne Millard yang merupakan Presiden Millard Air, yang merupakan ayah kandung dari Dallin, dinyatakan baru saja meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Dan di tahun yang sama, di tahun 2012, Millard Air dinyatakan berhenti beroperasi. Berita duka ini ternyata tidak membuat Dallin menghentikan semua aksi berbahayanya. Di tahun 2013, Dallin dan Mark mencoba untuk menipu seorang laki-laki bernama Tim Bosma. Tim adalah seorang kontraktor berumur 36 tahun yang sudah berkeluarga dan sedang membutuhkan uang. Jadi, Tim berusaha untuk menjual truknya secara online melalui iklan. Saat Tim menerima telepon dari Dallin dan Mark yang mengaku ingin membeli truknya, Tim sangat-sangat senang. Dallin dan Mark mendatangi rumah Tim pada malam hari di tanggal 6 Mei 2013. Dallin dan Mark datang untuk pura-pura mengecek truk yang akan mereka beli dan meminta izin untuk melakukan test drive terlebih dahulu. Tim tentu aja nggak membiarkan Dallin dan Mark membawa truknya tanpa diawasi. Jadi, Tim mengabari istrinya bahwa dia akan pergi sebentar dengan Dallin dan Mark untuk test drive. Dan semenjak itu, Tim sama sekali tidak pulang ke rumah. Istri Tim yang bernama Charlene langsung melapor ke polisi begitu menyadari Tim tidak kunjung pulang ke rumah di hari itu. Polisi langsung menanggapi laporan Charlene secara serius. Saat itu, identitas Dallin dan Mark masih belum diketahui dan masih dilacak oleh polisi. Melalui pelacakan sinyal, besok harinya polisi berhasil menemukan ponsel milik Tim yang tergeletak di salah satu kawasan industrial yang letaknya sekitar 30 menit dari rumah Tim. Investigasi polisi akhirnya menemui titik terang saat 3 hari kemudian, polisi mendapatkan telepon dari seorang laki-laki bernama Igor. Igor mengaku sedang menjual mobil truk pick-up yang jenisnya sama persis dengan milik Tim. 1 hari sebelum Tim menghilang, Igor didatangi oleh 2 laki-laki yang mengaku ingin membeli truk miliknya. Tapi sebelum membeli, 2 laki-laki ini ingin melakukan test drive. Cerita Igor sama persis dengan apa yang terjadi dengan Tim. Bedanya, Igor kembali dengan selamat, sedangkan Tim hilang entah kemana. Igor lalu memberikan deskripsi ciri-ciri 2 laki-laki yang ia temui. Salah satu ciri-ciri yang paling menonjol, salah satu dari 2 pria ini punya tato di pergelangan tangan yang bertuliskan Ambition. Polisi dengan cepat mendapatkan sebuah nama, yaitu nama Dallin Millard. Tanpa bukti apapun, polisi hanya bisa mengawasi gerak-gerik Dallin. Apa yang dilakukan Dallin sehari-hari, properti dan tempat tinggal Dallin, semuanya diperiksa dan diintai oleh polisi. Gak butuh waktu yang lama, polisi berhasil menemukan truk milik Tim terparkir di parkiran rumah ibu kandung Dallin. Dan dengan bukti ini, polisi segera menangkap Dallin sebagai tersangka. Lalu 4 hari kemudian, menangkap Mark. Meskipun berhasil menangkap Dallin dan Mark, tubuh Tim tidak pernah ditemukan, kemungkinan besar akibat hangus secara total di mesin pembakaran. Nah, selama di persidangan, Mark dan Dallin saling menuduh satu sama lain sebagai pelakunya. Mark mengaku Dallin lah yang menembak Tim, sedangkan Dallin mengaku Mark lah yang menembak Tim di dalam mobil.
Meskipun pada akhirnya tidak diketahui siapa yang sebenarnya menembak Tim, hakim memutuskan untuk menjatuhkan dua-duanya hukuman yang sama, yaitu seumur hidup di penjara. Dallin dan Mark sama-sama dinyatakan bersalah. Nah, ditangkapnya Dallin dan Mark kembali menguak misteri hilangnya Laura. Akhirnya, setelah sebelumnya tidak menginvestigasi kasus hilangnya Laura sama sekali, polisi berhasil menemukan banyak bukti yang menyatakan bahwa Dallin adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Laura. Polisi berhasil mengumpulkan bukti dan menemukan kebenaran tentang nasib tragis Laura yang sudah lebih dulu sebelumnya terbakar di dalam mesin pembakar sampah. Dallin lagi-lagi dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup di penjara pada tahun 2017. Gak cuman sampai di situ guys. Masih ingat berita tentang ayah kandung Dallin yang bunuh diri? Ternyata setelah diinvestigasi ulang oleh polisi, pistol yang digunakan oleh ayah kandung Dallin untuk bunuh diri adalah pistol yang dibeli oleh Dallin dari seorang bandar ilegal. Polisi yakin 100% ayah Dallin tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Dallin sendiri. Kemungkinan besar gara-gara masalah harta warisan. Lagi-lagi di tahun 2018, Dallin diadili di persidangan dan dinyatakan bersalah dan kembali dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Dallin Millard tercatat sebagai narapidana dengan catatan hukuman terpanjang di Provinsi Ontario, Kanada. Nah, sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap. Untuk kalian yang mau request kasus, silahkan tulis di komentar bawah. See you guys on the next video. And please stay safe and stay alive.